Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron. Saya kuliah di UTM Bangko, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya menjelaskan tentang penggunaan 2,4D untuk edukasi kalus kacang tanah. Tujuan penelitian bertujuan untuk menentukan konsentrasi 2,4D yang paling efektif untuk menginduksi kalus pada ispalan daun kacang tanah yang berasal dari kecambah steril. Sterilisasi media dilakukan menggunakan autoklav pada suhu 121 Celcius dan tekanan 15 species selama 30 menit. Sterilisasi bahan tanam yang digunakan adalah daun kacang tanah yang berasal dari kecambah steril. Daun tersebut diperoleh dari biji yang dikecambahkan pada media MS tanpa penambahan zat pengatur tubuh MS. Sterilisasi biji kacang tanah dilakukan dengan merendam biji secara berturut-turut ke dalam larutan alkohol 70% selama 2 menit, kloros 20% selama 15 menit, kloros 10% selama 10 menit. Dan selanjutnya dibilas dengan Aquades steril sebanyak 4 kali. Media kultur bahan tanam yang digunakan adalah daun kacang tanah yang berasal dari kecambah steril. Bahan kimia yang digunakan sesuai dengan komposisi media dasar Murahi dan Scott 1962, 2,4D gula lemadat, media agar, Aquades alkohol 70%, Pertus, kloros, kertas sharing, tisu, dan kertas label. Alat yang digunakan adalah luminaire, air, glue, kabinet, lemari, pendingin, autoklav, aluminium foil, oven listrik, dan blade, pinset, handsprayer, pembakar bunsen, timbangan analitik, batang pengaduk, labu, takar, pipet botol, kultur, petri, tridis, galas, ukur, luminaire, dan pH meter. Metode penelitian disusun dalam rancangan acak lengkap dengan komposisi media dasar MS yang ditambahkan berbagai konsentrasi 2,4D sebagai berikut: M1 1,0 mg atau 1, M2 1,5 mg atau 1, M3 2,0 mg atau 1, M4 2,5 mg atau 1, M5 3,0 mg atau 1, M6 3,5 mg atau 1. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 20 unit percobaan. Parameter yang diamati adalah saat muncul kalus, hari setelah tanam, warna kalus, tekstur kalus, dan ada tidaknya akar. Pembuatan media tanam dilakukan dengan mencampur semua bahan hara makro, vitamin gula, inositol, dan 2,4D sesuai perilaku ke dalam labu takar. pH media ditetapkan 5,8, kemudian media dipadatkan dengan 8 gram agar. Inokulasi atau penanaman ispalan daun diameter 0,5 sampai 1 cm yang ditumbuh dari kecambah steril ditanam pada media kultur sesuai perlakuan. Daun diambil dengan pinset, kemudian kedua ujung daun dipotong dan langsung ditanam pada media kultur. Kultur disimpan dalam ruang inokulasi dengan suhu antara 22 Celcius sampai 25 Celcius. Hasil saat muncul kalus, hasil setelah tanam, hasil sidik beragam menunjukkan bahwa masing-masing perilaku 2,4D yang dicobakan berpengaruh sangat nyata terhadap saat munculnya kalus. Tabel 1 saat munculnya kalus pada berbagai konsentrasi 2,4D hari setelah tanam. Perlakuan 1,0 mg 2,4, M1 1,5 mg 2,4, M2
M2 2,0 mg, 2,4 M3 2,5 mg, 2,4 4M 3,0 mg, 2,4 M5 3,5 mg, 2,4 M6. Rata-rata 4,0, 4,0, 4,5, 5,5, 6,0, 6,0. BNJ 5%, 0,74. Awal munculnya kalus pada bagian yang terluka, yaitu pada bagian bekas irisan, dan kemudian menyebar pada permukaan luar ispalan. Adanya perilaku ini dimudahkan 2,4 terdifusi ke dalam jaringan tanam dengan terdifusi 2,4 ke dalam jaringan tanam, terutama melalui jaringan yang terluka tersebut akan menginstruksikan pembelahan sel, terutama sel-sel yang berada di sekitar daerah yang terluka. Inisasi kalus ditandai dengan munculnya gula pala, sel-sel yang berwarna putih kehijauan. Selanjutnya gula pala tersebut berkembang membentuk massa sel yang disebut kalus. Gambar 2, kalus pada ispalan daun kacang tanah umur 7 hari setelah tanam. Gambar 3, kalus dari ispalan daun kacang tanah umur 4 minggu setelah tanam. Perilaku 2,4 dengan konsentrasi 1,0 mg 1 M1, 1,5 mg M2 dan 2,0 mg M3 menunjukkan pembentukan kalus lebih cepat, yaitu rata-rata hanya 4 hari sampai 4,5 hari setelah tanam. Tetapi massa kalus yang terbentuk relatif lebih kecil dibandingkan pada perlakuan konsentrasi 2,4 yang lebih tinggi. Perilaku 2,4D dengan konsentrasi 3,0 mg atau 1 M5 dan 3,5 mg 1 M6 menunjukkan munculnya kalus terlama, yaitu rata-rata 6 hari setelah tanam, namun massa kalus terbentuk lebih besar. Gambar 3. Ini adalah warna kalus yang hasil pengamatan warna kalus tertara pada tabel 2. Keterangan putih kehijauan, putih kekuningan, putih kecoklatan, coklat tua. Minggu pertama semua kalus yang terbentuk berwarna putih kehijauan, namun pada minggu kedua sampai ketiga kalus yang terbentuk pada semua perilaku berubah perlahan-lahan dari warna putih kehijauan menjadi putih kekuningan. Selanjutnya pada minggu keempat berbagai kalus telah berwarna putih kecoklatan. Tekstur kalus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua kalus yang terbentuk pada seluruh perlakuan memiliki tekstur yang keras dan kompak. Menurut DOT 1993, kalus yang memiliki tekstur demikian umumnya memiliki ukuran sel yang kecil dengan sitoplasma yang padat, mempunyai inti sel yang besar dan putih pati kandungan karbohidrat yang banyak. Sel yang demikian memiliki potensi regenerasi yang tinggi. Ada tidaknya akar perubahan morfologi dalam pembentukan akar dimulai dengan terbentuknya tonjolan sel-sel berwarna putih pada permukaan kalus, dan selanjutnya pembentukan organ bentuk silinder. Hasil pengamatan terhadap ada tidaknya akar yang berbentuk tertera pada tabel 3. Keterangan terbentuknya akar, tidak terbentuknya akar kalus setelah berwarna coklat tua. Di sini adalah hasil. Ini menunjukkan bahwa keberadaan 2,4 dalam konsentrasi yang tinggi pada media kultur jaringan dapat meningkatkan organogenesis. Dalam hal ini pembentukan akar pada kalus untuk tujuan regenerasi. Terbentuknya akar tidak dikehendaki karena apabila akar telah lebih dulu terbentuk maka tunas akan sulit untuk terbentuk. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pemberian 2,4D pada konsentrasi 1,0 mg atau 1 sampai 3 mg atau 1 dapat
indikasi kalus pada daun kacang tanah. Semakin rendah konsentrasi 2,4 D maka pembentukan kalus semakin cepat, dan semakin tinggi konsentrasi 2,4 D maka pembentukan kalus semakin lambat. Kalus yang terbentuk pada semua perlakuan memiliki tekstur yang sama, keras dan kompak, dengan warna putih kehijauan. Konsentrasi 2,4 D yang efektif untuk indikasi kalus dari daun kacang tanah adalah 1,5 gram atau 1 dan 1,5 gram atau 1.